Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga semua teman-teman yang mendengarkan podcast saya kali ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi dalam video audio Vedic Astrology. Dan kali ini saya membaca tentang energi Merkuri yang akan retrograde di Virgo sejak hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 hingga hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, jadi kurang lebih 22 hari. Merkuri retrograde di Virgo. Merkuri transit dari Leo menuju Virgo tanggal 21 Agustus tahun 2022. Jadi kali ini Merkuri retrograde tetap di Virgo. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang disebut dengan planet retrograde adalah kesan yang terlihat. Jadi bukan benar-benar Merkuri atau planet lain itu berputar mundur. Tetap saja rotasinya searah mengelilingi matahari. Hanya kesan yang terlihat apabila dilihat dari bayangan matahari ataupun bayangan bulan. Dalam 1 tahun, Merkuri bisa retrograde sampai dengan 4 kali. Namun di tahun 2022 ini Merkuri retrograde hanya 3 kali. Yang pertama, Merkuri retrograde hari Jumat tanggal 14 Januari di Capricorn sampai hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Dan yang kedua, Merkuri retrograde di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 hingga hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, Merkuri retrograde di Taurus. Dan kemudian yang terakhir ini, Merkuri retrograde di Virgo. Merkuri retrograde kali ini cukup bermakna karena Merkuri retrograde kali ini bersamaan dengan Neptunus yang juga retrograde di Aquarius, full moon yang terjadi di Pisces dan full moon kali ini adalah harvest moon, serta pengaruh Mars yang retrograde dan reinvention di Taurus dan Gemini sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga April tahun 2023 nanti. Merkuri adalah karakas dari houses kedua, houses ke-10 dan houses ke-11. Houses kedua adalah area keuangan, houses ke-10 area profesi dan kehormatan, houses ke-11 adalah area keuntungan dan hasil investasi serta rencana jangka panjang. Jadi segala aspek kehidupan kita yang terkait tentang keuangan, profesi dan kehormatan serta investasi dan jangka panjang, semuanya ada pengaruh besar dari Merkuri. Energi Merkuri adalah energi intelektualitas, kecerdasan logik, kecerdasan secara ilmu pengetahuan, atau kecerdasan yang diakui dalam bentuk piagam, penghargaan, sertifikasi, kecerdasan yang memiliki dasar karya ilmiah, atau pengakuan dalam bentuk tertulis. Jadi kecerdasan yang dipengaruhi oleh Merkuri adalah kecerdasan yang benar-benar memiliki pengakuan, bukti, dan keahlian. Seseorang yang memiliki energi Merkuri cukup kuat di dalam laknanya, khususnya di houses kedua, houses ke-10, dan houses ke-11, pasti memiliki keahlian yang bisa mendatangkan uang, keuntungan, ataupun kekayaan. Merkuri retrograde juga terkait dengan dokumen-dokumen penting dan juga tentunya litigasi, karena kalau kita berurusan dengan dokumen penting pasti akan berurusan dengan litigasi ataupun pemerintahan. Merkuri retrograde juga terkait dengan komunikasi, negosiasi, mediasi, dan juga korespondensi, pidato, atau berbicara di depan umum. Hal-hal yang terkait dengan kecerdasan dan kemampuan verbal. Jadi pada Merkuri retrograde sangat dibutuhkan bagaimana caranya kita mengolah kata-kata untuk lebih bijak dalam berbicara agar orang lain atau lawan bicara kita mengakui kemampuan kita dan keahlian kita. Nah, ketika Merkuri retrograde berada di Virgo, Lord dari Virgo adalah Venus, lambang dari kesempurnaan. Jadi sifat dari Virgo adalah perfeksionis. Hal-hal yang sifatnya perfeksionis seringkali berbenturan dengan realita kehidupan.
Pada umumnya kita mengharapkan orang lain selalu berbuat sesempurna sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Tetapi apabila itu berbalik ke diri kita akan sulit untuk berbuat sesempurna sesuai dengan yang orang lain inginkan. Jadi antara tuntutan ke orang lain dengan tuntutan ke diri kita sering berbenturan. Terkadang kita berkata tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita sering menuntut orang lain untuk berbuat sempurna sesuai dengan yang kita inginkan. Energi dari Virgo ini sering membuat manusia stres atau depresi karena selalu menuntut dirinya untuk sempurna di hadapan orang lain. Zodiak-zodiak yang paling berbenturan dengan energi Virgo adalah zodiak Aries, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, dan Pisces. Karena zodiak-zodiak ini tidak mengutamakan kesempurnaan. Zodiak Virgo digambarkan dengan energi dari ibu. Capricorn adalah energi dari figur bapak. Jadi Capricorn dan Virgo adalah sepasang ratu dan raja. Bisa memberikan apa yang kita inginkan jika orang tua kita adalah Capricorn dan Virgo. Tetapi kita juga sulit memberikan apa yang mereka inginkan, karena yang mereka inginkan adalah kesempurnaan dari diri kita. Ekspektasi dari Virgo cukup tinggi, dan standar dari Virgo juga sangat tinggi. Energi dari Virgo ini berada di area kesempurnaan, kecantikan, ketampanan, kebersihan, kerapian, kesesuaian. Jadi ketika Merkuri berada di Virgo, maka kita dituntut untuk sesempurna mungkin, untuk sesuai mungkin dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Sebenarnya energi Merkuri ini sudah kita rasakan sejak tanggal 21 Agustus tahun 2022, sejak Merkuri transit di Virgo. Jadi ketika situasi yang sudah terjadi sejak tanggal 21 Agustus yang dipengaruhi oleh energi Merkuri dan Virgo ini, maka pada Merkuri retrograde kali ini terjadi beberapa penundaan. Kita harus mengkaji kembali, menganalisis kembali, mengulang kembali, memeriksa untuk membukukan atau membuat konklusi dari situasi yang sudah terjadi. Secara kolektif, energi Merkuri retrograde adalah energi dokumen-dokumen penting. Pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan untuk pemutihan dokumen-dokumen kendaraan bermotor misalnya, atau pemutihan untuk biaya pajak atau denda pajak, atau akan ada banyak diskon atau potongan harga ketika Merkuri retrograde. Jadi kalau teman-teman mengharapkan diskon atau potongan harga, maka tunggu aja di Merkuri retrograde, kemungkinan besar akan terjadi. Karena Merkuri retrograde juga mendukung negosiasi. Kalau yang tadinya seseorang bersikap keras kepala ketika Merkuri retrograde, dia akan mempertimbangkan kembali tawaran ataupun penawaran-penawaran yang datang, dan akan lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil ketika Merkuri retrograde adalah keputusan bersama. Di Merkuri retrograde, kita mungkin akan sering mengalami sifat pelupa, bimbang, dan ragu-ragu. Itu sebabnya kita membutuhkan partnership, kemitraan, negosiasi, dan sharing dengan orang lain ataupun orang-orang yang ahli dalam memberikan solusi. Itu juga sebabnya ketika Merkuri retrograde, jika dalam urusan percintaan sering terjadi munculnya seseorang dari masa lalu, pasangan dari masa lalu, atau terjadinya acara reuni, pertemuan-pertemuan khusus, ya sebagian dari kita akan menerima undangan untuk suatu acara resepsi, karena energi Merkuri retrograde akan mengumpulkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita juga harus membongkar berkas-berkas lama karena ada informasi baru atau tuntutan baru untuk kita melihat kembali berkas lama ataupun dokumen-dokumen lama. Seperti membuka album lama, kita akan menemukan foto atau kenangan-kenangan masa lalu yang membuat kita
kembali ke memori masa lalu sehingga bisa muncul kerinduan, rasa ingin berkomunikasi, atau rasa ingin mengirim informasi. Merkuri retrograde kali ini berposisi trine atau trimurti dengan Neptunus yang retrograde dan juga Mars yang berada di Taurus dan Gemini hingga April 2023. Energi dari trine adalah energi kebolak-balik. Jadi energi Merkuri retrograde yang terjadi kali ini sangat besar dipengaruhi oleh Neptunus retrograde dan Mars yang berada di Taurus dan Gemini hingga April tahun 2023. Segala keberuntungan, kemampuan, bakat, natural, talent, dan kekuatan dipengaruhi oleh Neptunus retrograde di Aquarius dan juga Mars yang berada di Taurus dan Gemini. Merkuri retrograde juga oposisi dengan full moon, harvest moon yang terjadi di Pisces, dan Jupiter juga retrograde di Pisces. Jadi, titik balik yang dipengaruhi oleh harvest moon yang pertama kali terjadi di dalam kehidupan kita adalah terkait dengan Merkuri retrograde di Virgo. Yaitu kita akan memulai dengan penyelesaian dokumen-dokumen penting, penyelesaian komunikasi, negosiasi, dan juga mempersiapkan kita untuk tampil seperti Virgo, yaitu dengan kesempurnaan. Inilah persiapan yang akan kita jalani di langkah awal titik balik harvest moon. Universe akan memberikan kita waktu hingga tanggal 2 Oktober 2022. Pada periode ini, Mars akan memberikan kita bakaran semangat di dalam diri untuk menyelesaikan dokumen-dokumen ataupun masalah-masalah yang terkait dengan keuangan, profesi, pekerjaan, karir, dan bisnis yang terkait dengan status dan kehormatan, juga hal-hal yang terkait dengan investasi, tabungan, dan juga rencana-rencana jangka panjang atau rencana masa depan. Oleh karena Merkuri retrograde kali ini trine dengan Mars dan juga Neptunus yang retrograde di Aquarius, maka teman-teman harus hati-hati dalam penyelesaian masalah teman-teman. Karena Neptunus retrograde di Aquarius bisa menyebabkan penipuan serta hal-hal yang bersifat manipulatif. Teman-teman harus teliti untuk menganalisis dan menganalisa hasil dari penyelesaian masalah teman-teman. Periksa lagi dokumen-dokumen itu, periksa lagi segala bentuk perjanjian-perjanjiannya, yakinkan kembali semua pihak untuk tetap konsekuen dan berkomitmen kalau perlu dibuat secara tertulis. Merkuri retrograde sangat tidak mendukung untuk kesepakatan dan deals, tetapi kita dituntut untuk membicarakan, berkomunikasi, bernegosiasi. Kesepakatan yang terjadi di Merkuri retrograde sering mengalami ingkar janji atau lupa atau pengabaian yang terjadi nantinya setelah Merkuri retrograde selesai. Boleh melakukan deals ataupun kesepakatan ketika Merkuri retrograde, tetapi harus benar-benar teliti, harus benar-benar fokus dan analisis. Namun untuk pernikahan sangat-sangat tidak disarankan. Solusinya jika pernikahan teman-teman jatuh di Merkuri retrograde, maka untuk akad, kalau bisa dilakukan sebelum atau sesudah Merkuri retrograde. Namun untuk resepsinya, ngumpul-ngumpul bersama keluarga dan teman-teman boleh dilakukan di Merkuri retrograde. Dalam percintaan, jika seseorang dari masa lalu hadir kembali dalam kehidupan kita ketika Merkuri retrograde, kita perlu analisis maksud dan tujuannya. Kita nggak bisa seneng ketika dia hadir kembali saat Merkuri retrograde, karena seseorang itu akan menggencarkan negosiasi kepada kita. Sementara kita bisa saja terperdaya atau termanipulasi dengan negosiasi yang ditawarkannya.
Sehingga bisa saja terjadi akad ataupun perjanjian ataupun kesepakatan kembali ketika Merkuri retrograde. Nah, setelah Merkuri selesai retrograde-nya, hubungan itu akan selesai. Dia akan menghilang kembali. Dia akan lupa dengan janji dan hal-hal yang sudah dikomitmenkan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ketika Merkuri retrograde, kita juga merasa telah menyelesaikan segala pembicaraan, negosiasi, ataupun kesepakatan-kesepakatan. Rasa itu sangat kuat. Namun ternyata ketika Merkuri selesai retrograde-nya, akan muncul masalah baru dari hal-hal yang memang belum selesai ketika Merkuri retrograde itu. Apalagi Merkuri retrograde kali ini dipengaruhi oleh energi Neptunus yang retrograde di Aquarius. Kita bisa terperdaya dengan asumsi kita sendiri. Masalah yang bisa muncul di Merkuri retrograde kali ini adalah masalah penipuan. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam berinvestasi, merencanakan, menganalisis yang terkait dengan keuangan, jabatan, kehormatan, harga diri, pekerjaan, karir, bisnis, dan juga rencana investasi jangka panjang. Kendalikan ambisi teman-teman pada periode ini karena energi Mars cukup kuat. Kita mungkin tidak akan bisa menyalahkan seseorang yang menipu kita karena kita yang tertipu dengan ambisi kita sendiri. Ambisi kita yang dipengaruhi dengan energi Mars ini yang mendorong kita untuk berani mengambil segala resiko dan juga terperdaya dengan imajinasi dan asumsi-asumsi sendiri. Kita mungkin akan berpikir siap untuk menghadapi penderitaan, siap menghadapi masalah. Tapi energi kesiapan ini hanya kita rasakan hingga tanggal 2 Oktober 2022. Setelah itu kita akan kendor kembali keberaniannya dan kita akan kembali merasa takut, cemas, karena kita sudah melihat bukti dan fakta bahwa tantangan yang kita hadapi adalah akibat ambisi dan obsesi kita sendiri yang harus kita pertanggungjawabkan. Situasi juga bisa terjadi karena kita terlalu cepat berjanji, terlalu cepat mengiyakan permintaan orang lain. Ketika Merkuri selesai retrograde-nya di 2 Oktober, kita akan menganalisis kembali janji kita, atau ketika seseorang menagih janji kita merasa tidak mampu untuk mengabulkannya atau memberikan janji kita. Kita akan terlihat jahat, kemudian kita akan terlihat menekan pihak yang lemah. Pada akhirnya kita akan di posisi yang salah. Energi Neptunus retrograde di Aquarius bisa memanipulasi dan menipu diri kita sendiri, tetapi jika kita manfaatkan energinya dari sisi positif, yaitu kesadaran lebih tinggi dengan mempergunakan spiritualitas, maka energi Neptunus retrograde di Aquarius pada Merkuri retrograde kali ini bisa menguntungkan kita atau menyelamatkan kita dari efek-efek negatifnya. Bagaimana sih caranya meningkatkan spiritualitas kita? Dengan doa tentunya, dengan afirmasi positif, kemudian dengan kesabaran, dengan kemakluman, dengan koreksi diri, pengendalian diri, lebih bermurah hati, lebih fleksibel, dan tidak menuntut kesempurnaan di diri kita serta tidak menuntut kesempurnaan pada diri orang lain. Dengan begitu, kita akan bisa melewati langkah pertama untuk titik balik kehidupan kita. Langkah kedua, titik balik kehidupan kita akan dipengaruhi oleh Mars yang retrograde di Gemini. Nanti akan saya post update energinya. Ditunggu aja ya, teman-teman. Baiklah, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe bagi yang baru bergabung. Untuk semua teman-teman coba periksa kembali notifikasinya apakah masih aktif, karena notifikasi bisa otomatis ternonaktifkan oleh YouTube apabila teman-teman jarang memberi respon terhadap video-video di channel ini. Jadi jangan lupa di like,
Dan kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, saya akan jawab semampunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.